Saya mau bacain dulu nih, bergabungnya Partai Demokrat bakal menambah kekuatan Prabowo Subianto. Peta koalisi menuju 2024 dianggap makin jelas. Kalau kita lihat persentase suara parpol, koalisi pendukung Prabowo Subianto ini bakal bertambah jika Demokrat mendeklarasikan untuk bergabung suara sah Partai Gerindra di pemilu 2019 12,57%, Golkar 12,31%, dan PAN memiliki suara 6,84%. Jika ditambah dengan Demokrat yang memiliki perolehan suara 7,77%, total suara partai pendukung Prabowo ini mencapai 39,49% atau lolos ambang batas 25% suara sah nasional untuk mendukung pasangan Capres-Cawapres. Saya ke Mas Zaky. Jadi kalau tadi pertanyaannya kurang lebih selama ini Demokrat yang dianggap tadi disampaikan Mas Adi kayu bakarnya adalah mengkritik dari capaian-capaian Pak Jokowi selama ini berada di oposisi selama 10 tahun, kemudian masuk ke koalisi Pak Prabowo yang namanya koalisinya aja sudah Indonesia Maju, sama kayak nama kabinetnya begitu. Ini gimana nanti posisi Demokrat di dalam untuk menyesuaikan diri? Ya, terima kasih Mbak. Justru ini kami ingin sampaikan, kami ini tetap mengusung perubahan dan perbaikan. Alasan mengapa kami bergabung misalnya salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Umum kami kepada kami semua, kader-kadernya yang melatar belakang ini adalah pada saat kami menyampaikan, kami menitipkan nih agenda perubahan dan perbaikan kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu mengamini juga gitu bahwa boleh sampaikan, ya memang kita harus melakukan perubahan agar ada perbaikan. Tetapi sama semangatnya, apa yang baik di era sekarang, ya kita lanjutkan. Dan ini kan bukan baru kali ini kami sampaikan, tapi berulang kali. Mas Ahaye misalnya di pidato politiknya ya, 14 Juli yang lalu misalnya secara terbuka live di 4 stasiun televisi nasional juga menyampaikan bahwa apa yang baik bukan hanya dari Pak Joko Widodo, dari era Pak SBY, Bu Mega, Pak Habibie, Gus Dur, Pak Harto, bahkan dari Bung Karno kita lanjutkan. Ini satu dasar dulu nih gitu. Jadi bagi kami sebenarnya kalau kita bicara mengenai perbaikan tetap kita akan perjuangkan karena ini kita berbicara mengenai akselerasi pembangunan. Ternyata semangatnya sama. Kalau ini kedua tentu kita perlu ada fine tuning karena bagaimanapun kami meskipun memang Pak Prabowo menyampaikan kita ini sejajar di sini kita akan diskusi bareng-bareng, tapi kami sadarlah kami ini anggota baru. Kami anggota baru, pemimpin koalisi kami adalah namanya Gerindra dan baca pres kami ada namanya Pak Prabowo. Ya, nah disinilah kita akan mengikuti aturan-aturan, norma-norma yang berlaku di dalam yang lebih dahulu ya sehingga kita akan diskusikan seperti apa. Perlu ada namanya sinkronisasi atau fine tuning. Kami ini sadar diri lah Mbak, bagaimanapun kita punya konstituen, kita punya masyarakat yang kita perjuangkan. Tapi di sisi yang lain kita harus tahu. Nah, kita rumahnya udah beda nih gitu. Intinya udah fix ya 21 September deklarasi ya? Nah nanti Mas Ahaye akan menyampaikan secara langsung, termasuk misalnya ditanya oleh Mbak Livli ini kan dan juga banyak teman lain, mengapa memilih Pak Prabowo, mengapa memilih bergabung bersama teman-teman Gerindra, Golkar, PAN, dan partai lain. Tanggal 21 hari Kamis ini Mas Ahaye Ketua Umum kami akan menyampaikan secara langsung. Kita tunggu nanti deklarasinya. Alasannya. Nah dan di sana juga akan ada kejutan ya. Yang pasti kami beri tempat yang luar biasa, apresiasi luar biasa kepada Bang Budi dan Pak Prabowo ya. Kemarin sudah menjadi tuan rumah yang sangat menghormati Pak SBY, Pak Ahaye dan teman-teman. Kamis 21 September. Gantian kami. Kita tunggu nanti deklarasinya. Baik, terima kasih Mas Zaky, terima kasih Mas Budi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.